Salam kasih di dalam Kristus, jumpa lagi dengan kami. Kita mau sama-sama belajar firman-Nya. Tema kita kali ini adalah berbicara mengenai bolehkah kita menghakimi. Nah, saudara-saudaraku, kalau mau berbicara mengenai menghakimi, terlebih dahulu kita harus memahami dengan benar arti dari menghakimi. Nah, menghakimi itu adalah kita menyatakan seseorang bersalah. Nah, kalau kita menyatakan seseorang bersalah, tentunya kita memiliki suatu perspektif yang berbeda-beda kalau tolak ukurnya itu menurut pandangan masing-masing setiap manusia. Tetapi kalau kita mau berbicara mengenai menghakimi, kita harus memiliki dasar yang jelas, yaitu adalah sesuai dengan firman. Nah, dalam segala sesuatu kita harus hidup sesuai dengan firman. Nah, kalau sekarang kita berbicara mengenai menghakimi, di dalam firman Allah itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 7, janganlah engkau menghakimi. Nah, kalaupun kita menghakimi, tentu ukuran yang akan kita pakai, kita akan diukurkan juga demikian. Jadi kalau kita menghakimi seseorang itu bersalah dengan ukuran yang kita pakai menurut perspektif kita, maka kita juga akan dihakimi seperti itu. Tetapi kalau kita menghakimi sesuai dengan firman Allah, tentu setiap kita juga harus mengoreksi diri kita. Sudahkah kita melakukan firman Allah tersebut? Nah, kalau kita sudah melakukan firman Allah tersebut, nah, saudara, siapapun itu, mau ibu rumah tangga, siapapun anak muda atau apa, untuk menyatakan seseorang itu bersalah, nah, dan kita juga siap untuk dihakimi, silakan saja, kan gitu. Nah, tetapi kalau kita belum siap atau kita juga masih hidup di dalam kedagingan, atau kita juga tidak siap untuk dihakimi, kalau kita juga masih hidup serupa dengan dunia, lalu kita menyatakan seseorang bersalah. Nah, itulah yang terjadi di Matius 7 ayat berikutnya, itu ayat 2, ayat 3, 4 itu, yang ketika mau mengambil selumbar di matanya orang lain, tetapi balok yang ada di matanya itu dia tidak keluarkan, kan gitu. Nah, ini menjadi koreksi, menjadi evaluasi bagi setiap kita, dasar sebelum kita menghakimi orang lain. Nah, ini juga akhirnya juga bertalian atau paralel atau berhubungan dengan firman-firman yang lainnya, yaitu Markus 12 ayat 30-31. Hukum yang pertama itu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa. Nah, tentunya di sini adalah hubungan pribadi kita semua dengan Allah. Kita menguduskan Tuhan Yesus itu di dalam hati kita. Nah, maka kalau kita sudah menguduskan Tuhan di dalam hati kita, maka terpancar di dalam pemikiran, perkataan, perbuatan kita. Ada Kristus di dalam hidup kita. Nah, kemudian ketika kita melihat orang lain atau sesama, nah, karena kita mengasihi mereka, maka kita menyatakan sesuatu yang mereka perbuat itu adalah salah atau bertentangan dengan firman. Nah, tentunya dasar yang kita pakai adalah apa? Adalah firman. Maka ketika orang lain mendengar atau orang yang ditegur, yang dinyatakan salah itu menerima, dan kemudian dia tidak ada dasar untuk mengukur kesalahan yang dia perbuat, dan dia tidak punya dasar untuk menghakimi kita kembali. Kenapa demikian? Karena kita sudah hidup di dalam firman. Nah, jadi gitu saudara-saudara sekalian. Jadi bicara mengenai menghakimi kembali di sini, karena yang akan menghakimi setiap manusia termasuk kita sendiri itu adalah firman Allah. Firman juga katakan di 2 Timotius 4 ayat 2, nyatakanlah apa yang salah dengan kesabaran dan pengajaran. Nah, pengajaran yang di mana? Pengajaran di dalam firman Allah, kan gitu, tentu dengan sabar. Nah, menghakimi bukan tujuan untuk menjatuhkan, tetapi dengan tujuan untuk menyadarkan setiap orang yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat salah, kan seperti itu. Nah,
Kalau kita mempunyai tolak ukur dalam menghakimi seseorang itu menurut perspektif kita sendiri, nah tentu itu akan berbeda. Tentu itu akan berbeda. Cenderung adalah itu untuk menjatuhkan orang lain atau mempermalukan orang lain, atau ada cenderung itu segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang merupakan kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau dasarnya firman jelas itu adalah bahwa kita mau menyatakan yang salah karena kita mengasihi mereka, karena kita mengasihi orang-orang itu supaya mereka kembali ke dalam rancangan Allah, supaya mereka hidup di dalam kasih karunia Allah, mempertahankan kasih karunia Allah itu ya itu adalah keselamatan kan gitu. Supaya kalau kita sudah menguduskan Tuhan dalam hidup kita, maka kita mempertahankan keselamatan itu. Tapi kalau kita masih di dalam suatu proses tidak dapat untuk menghakimi, maka sebaiknya hal ini kita sampaikan kepada mereka, kepada pihak-pihak atau kepada orang-orang yang memang kita melihat secara rohani, kita lihat secara buahnya itu menghasilkan buah-buah roh. Nah, kita sampaikan kepada mereka supaya mereka lah yang menghakimi, yang menyatakan yang salah. Nah, sambil kita terus memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya, kan demikian. Saudara-saudara sekalian. Jadi kembali di sini nanti saudara-saudara bisa baca Yohanes 7 ayat 24 juga bisa, ketika Tuhan Yesus katakan hakimilah dengan adil. Ya, jadi jangan menghakimi menurut apa yang tampak, artinya apa yang kita lihat menurut pengertian kita sebagai manusia, tetapi hakimi dengan adil sebagaimana semuanya itu harus berdasarkan firman, karena firman yang akan menghakimi juga itu firman menghakimi dengan adil. Nah, tentunya makanya saudara-saudara sekalian, kalau memang kita belum siap untuk menghakimi sebaiknya jangan. Tetapi kita jangan apa yang bisa kita lakukan yaitu dengan jangan menjadi batu sandungan, kan seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, bagian kita adalah mempersiapkan diri kita untuk senantiasa tinggal tetap di dalam firman-Nya. Kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan sehingga kita satu roh dengannya. Itu 1 Korintus 6 ayat 17. Nah, kalau karena kita sudah mengikatkan kita dengan Tuhan, kita sudah satu roh dengannya. Nah, ketika kita melihat saudara-saudara yang lainnya sesama kita ada melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan firman, maka kita dengan kasih yang dari Kristus kita menyatakan apa yang salah itu, tentu dengan sabar dan dengan pengajaran, yaitu tolak ukurnya adalah jelas firman Allah. Namun kalau kita belum sampai pada proses itu, sebagai bagian kita itu jangan jadi batu sandungan, kan gitu. Jadi kita jangan sembarang menghakimi orang lain atau sesama kita, apalagi kalau kita ada iri hati, kita ada kebencian. Nah, itu tidak boleh, malah itu akan menjadi batu sandungan, kan gitu. Itu ada di Roma 14, nanti baca, saudara-saudara boleh bacanya di rumah atau dimanapun. Roma 14 itu dari ayat 13 atau nanti ayat sebelumnya juga boleh, ya kan gitu. Nah, jadi menghakimi boleh, tetapi tentu ada dasar-dasarnya, ada syarat-syaratnya. Ya, yang pertama itu adalah setiap orang yang menghakimi dia siap untuk dihakimi juga, kan gitu. Kemudian kalau orang yang mau menghakimi dasarnya harus jelas, itu harus firman Allah. Jadi kalau kedua hal ini kita belum siap, kita belum tahu, sebaiknya hindari, jangan kita menghakimi. Tetapi bagian kita adalah apa? Jangan kita menjadi batu sandungan, karena kalau kita tidak memenuhi kedua hal ini, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi sesama kita, gitu. Baik saudara-saudara sekalian, kiranya renungan ini dapat menjadi pemahaman yang tentunya kita kembali kepada setiap kita pribadi-pribadi harus terus merenungkan firman Tuhan, terus merenungkan secara pribadi. Kami hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa ada maksud apapun. Nah, kalau saudara sekalian tidak merenungkan firman Tuhan ini secara pribadi, tentunya juga saudara tidak akan bertumbuh imannya di dalam Kristus. Ya, jadi tidak ada maksud apapun, kami tidak ada juga mau menghakimi, kami juga tidak ada mau mengatakan kami yang benar. Ini adalah suatu tuntunan dari firman Allah yang kami sampaikan. Semua kembali kepada setiap pribadi, apakah mau benar-benar merespon firman Allah dengan benar.
Salam dari kami, kiranya Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom.